Pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus kepikiran, negara itu sebetulnya apa ya? Kita semua kan hidup di dalamnya, kita ikutin aturannya, tapi konsepnya sendiri tuh rasanya besar dan abstrak banget. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng fondasi dari ilmu negara, biar kita lebih paham soal mesin yang mengerahkan masyarakat kita. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu yang membentuk dunia kita sehari-hari. Tiap hari kita itu berinteraksi sama yang namanya negara. Lewat pajak yang kita bayar, KTP yang kita bawa, bahkan sampai berita yang kita tonton. Nah, ilmu negara inilah yang ibaratnya ngasih kita kacamata khusus buat melihat dan membongkar semua itu sampai ke akar-akarnya. Oke, biar benar-benar ngerti, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu, namanya. Dari mana sih istilah ilmu negara ini datangnya, dan apa sebetulnya maknanya? Wah, ternyata ada jejak sejarah yang menarik banget di sini. Jadi, istilah ilmu negara yang kita pakai di Indonesia itu adalah serapan langsung dari bahasa Belanda, yaitu Staatsleer. Tapi uniknya lagi, Belanda sendiri itu mengadopsi istilah ini dari bahasa Jerman, Staatslehre. Jadi bisa kita lihat ya, ada aliran gagasan nih, dari Jerman mengalir ke Belanda baru sampai ke kita di Indonesia. Sementara itu, kalau di negara-negara berbahasa Inggris, konsep yang mirip ini dikenal sebagai Theory of State. Dan kalau kita ngomongin soal disiplin ilmu ini, ada satu nama yang, ini wajib banget kita kenal. Namanya George Jelinek. Dia ini dianggap sebagai arsitek utamanya, sang bapak ilmu negara modern. Jadi, apa sih yang bikin dia begitu penting? Coba bayangin gini deh. Sebelum Jelinek, pemikiran soal negara itu ibarat potongan-potongan puzzle yang berserakan di mana-mana. Ada di filsafat, ada di sejarah, ada di hukum. Nah, kejeniusan Jelinek adalah dia berhasil mengumpulkan semua potongan puzzle itu, menyusunnya jadi satu gambar utuh dalam sebuah kerangka yang logis, dan menjadikannya sebuah ilmu yang sistematis. Pusat dari warisannya ya ini, karya monumentalnya Allgemeine Staatslehre atau kalau diterjemahkan, ilmu negara umum. Buku inilah yang jadi fondasinya. Anggap aja ini bukan sekedar buku biasa, tapi semacam manifesto yang melahirkan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang benar-benar baru. Oke, kita udah tahu sejarahnya, udah kenal tokoh utamanya. Sekarang, yuk kita bongkar mesinnya. Apa aja sih yang sebetulnya jadi bahan kajian di dalam ilmu negara? Nah, menurut Jelinek, ada dua komponen utama. Gini nih deh cara gampang buat memahaminya. Bayangkan negara itu sebuah mobil. Nah, pengertian pokok atau Grundbegriffen itu adalah rangkanya, bodinya, rodanya, bagian-bagian fisik yang membentuk mobil itu, yang sifatnya statis, nggak berubah. Sementara itu, sendi-sendi pokok atau Grundbeginselen itu adalah mesinnya, sistem kemudinya, bahan bakarnya, prinsip-prinsip dinamis yang bikin mobil itu bisa jalan dan berfungsi. Keren kan analoginya? Oke, setelah kita paham apa itu negara, pertanyaan paling mendasar berikutnya kan, gimana dan kenapa negara itu bisa ada? Ini pertanyaan abadi, dan ada beberapa teori besar yang coba menjawabnya. Teori pertama yang kita lihat adalah teori hukum alam. Ini salah satu teori yang paling tua dan paling berpengaruh. Intinya simpel, teori ini melihat negara bukan sebagai sesuatu yang sengaja dibuat-buat, tapi sebagai sesuatu yang tumbuh secara alamiah, secara natural. Jejak pemikiran ini bisa kita lacak dari para filsuf-filsuf besar. Plato misalnya, melihat negara itu sebagai hasil evolusi alami, dari keluarga, jadi desa, terus jadi negara. Muridnya, Aristoteles, memberi kita konsep kunci bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk politik. Bahkan ribuan tahun setelahnya, Thomas Aquino juga menegaskan lagi kalau negara itu ada secara alamiah untuk kepentingan bersama. Intinya sama, bagi mereka semua, negara itu adalah sebuah keniscayaan. Dan kutipan dari Aristoteles inilah jantungnya teori hukum alam, zoon politikon. Artinya, sudah jadi kodrat alami manusia untuk hidup bermasyarakat, berorganisasi, dan pada akhirnya membentuk sebuah negara. Kita nggak bisa menghindarinya. Itu sudah jadi bagian dari siapa diri kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita geser ke perspektif yang beda banget. Kalau teori hukum alam tadi melihat negara sebagai hasil kerjasama yang alami, teori kekuasaan justru melihatnya sebagai hasil dari dominasi dan konflik. Idenya tuh simple tapi to the point. Kelompok yang paling kuat, entah itu kuat secara fisik atau kuat secara ekonomi, pada akhirnya akan menaklukkan kelompok yang lebih lemah dan memaksakan aturannya. Nah, dari dominasi inilah kemudian lahir struktur yang kita sebut sebagai negara. Ini adalah pandangan yang jauh lebih pragmatis ya, yang melihat sejarah bukan sebagai hasil harmoni, tapi sebagai hasil dari pertarungan kekuasaan. Jadi, setelah kita lihat berbagai teori ini, apa sih kesimpulan utamanya? Ilmu negara itu ternyata bukan studi tentang negara Indonesia atau Amerika atau negara spesifik lainnya.
Bukan, ilmu negara itu adalah studi tentang cetak biru atau blueprint-nya, konsep abstrak dan universal dari negara itu sendiri. Ilmu ini ngebekali kita pemahaman tentang fondasi statisnya, Grundbegriffen, dan prinsip kerja dinamisnya, Grundbeginselen, dari entitas yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Tentu saja, semua wawasan tadi nggak datang dari ruang hampa ya. Kalau teman-teman tertarik mau menggali lebih dalam lagi, nah inilah beberapa karya fundamental yang menjadi dasar dari pembahasan kita kali ini. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenungkan pertanyaan ini. Di zaman sekarang, dengan adanya kekuatan global, internet yang tanpa batas, dan isu-isu yang melintasi negara seperti perubahan iklim, apakah konsep-konsep klasik seperti kedaulatan, wilayah, dan rakyat yang kita pelajari tadi masih punya makna yang sama? Nah, ini jadi tantangan buat kita semua untuk terus memikirkannya. Terima kasih.